Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Absus salam." Jadilah kalian orang yang selalu selamat diri dan menyelamatkan orang lain. Apa yang harus kita lakukan ini? Yang harus kita lakukan adalah minimal, yaitu watabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Paling tidak kita berbuat baik yang minimal adalah tersenyum. Apalagi sampai kemudian kita menolong orang lain. Kemarin pada waktu haji kelihatan sekali luar biasa, panjenengan tolong menolongnya luar biasa. Saya salut sekali, saya tidak usah sebutkan. Nanti tidak. Dan panjenengan ingat, jujur panjenengan bangga, jujur panjenengan tidak jadi dapat pahala. Absus salam, sebar luaskan keselamatan antar sesama. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan jadilah orang yang suka memberi. Jadi ini ada 4 syarat untuk masuk surga. 1, hati nyaman terhadap orang lain. Tidak ada benci, dengki, dendam, iri. Tidak ada. Tandanya apa? Tandanya tidak suka gelendengi. Kalau yang masih ada suka gelendengi belum sampai pada tingkat absus salam. Orang yang selalu selamat terhadap orang lain, tetangga selamat, istri selamat, suami selamat. Ada di antara panjenengan, kalau bapak mau tindakan, karwani seneng banget, alhamdulillah. Kirang dino pak, kata-kata tolong dino bu, bok seminggu. Ya. Istrinya sedang ke pasar, suami di rumah aman, makanan aja ngomel. Ya, karena si istri ngomel, yang sedina minimal isuk pindu. Itu mereka bojone. Sing sepisan lebar atus, anduke ora tak sampeyan nang pemengan, mesti ngomel. Sing pindone nyong lebar nganggo sarung ganti celana panjang lawan ora tak lempit mesti nyong ngomel. Nembe sing isuk, durung sing awan, durung sing ya, saya nggak nyindir loh. Saya nggak nyindir. Iya. Ini adalah istri-istri yang belum pernah haji. Itu sering sekali macam itu. Ya. Kalau yang sudah haji insya Allah tidak. Nah ibu bapak yang saya hormati, kemudian wa at'imut ta'am. Kenapa at'imut ta'am? Karena at'imut ta'am ini adalah tanda utama seorang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bertakwa. Ini berat, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu dalam hatinya ingin menolong, memberi terus pada orang lain. Berusaha untuk memperhatikan orang lain, bukan minta diperhatikan. Seorang istri apabila berusaha memperhatikan terus suaminya, tidak suka mengharap dari suami, tapi memberi kepada suami, bertemu dengan suami yang terus memperhatikan istri, terus menyenangkan istri, maka dua-duanya mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Tetapi yang repot, kalau istri jaluk kateke suami, suami jaluk kateke istri. Istri minta kepada suami, suami juga minta kepada istri. Masing-masing minta dibahagiakan. Wong jaluk ketemu wong jaluk. Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam perselisihan, pertengkaran, terus saling menyalahkan. Padahal tidak pernah ada
orang yang mau disalah-salahkan. Ada? Bapak, ibu-ibu pernah panjenengan disalahkan ke suami dan kemudian pengen jawabannya baru ngaku? Ada? Tidak ada. Dulu ada 2 orang, tapi dua-duanya sudah meninggal, jadi tidak ada. Seorang suami disalahkan oleh istri, meskipun dia tidak menerima. Kenapa kok tidak bisa menerima? Kenapa orang lain sulit sekali disalahkan? Jawabannya adalah karena yang menyalahkan adalah tukang salah. Istri itu gudangnya kesalahan, harus disadari. Dan suami adalah tukang berbuat salah. Kalau saling menyalahkan, maka dua-duanya pasti jadinya bertengkar. Dan pertengkaran ini menghilangkan aura keluarga. Apa namanya? Bahagia, senang, dan tentram. Kalau wa'at'imut ta'am, memberi, diletakkan di dalam keluarga, Masya Allah, nikmatnya luar biasa berkeluarga itu. Ini biasa dulu, saya matur ini bukan untuk Bu Rahman loh ya. Karena Bu Rahman sudah sendirian. Saya sudah lama sekali nggak guyoni Bu Rahman, karena Bu Rahman lama nggak ikut pengajian. Ya, kalau saya dan Bu Rahman itu dalam 1 minggu bertemu itu rata-rata 5 kali dalam pengajian. Tapi sekarang Bu Rahman sudah gerah. Saya juga mikir satu saat saya akan semacam itu. Makanya sekarang saya hanya mendoakan semoga Bu Rahman sabar dan tinggal sehat, Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, wasilul arham, silaturrahmi. Yang tadi yang pertama, saya ulang dulu yang pertama, absus salam. Jadilah orang yang selalu menyelamatkan orang lain dan dirinya pun selamat. Kenapa? Karena kita sudah sholat. Bapak dan Ibu kalau sholat awalnya pakai apa? Mengawali sholat pakai takbir, mengakhiri sholat pakai salam. Apa maksud? Kenapa kok orang salam itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi? Apa yang maksudnya? Itu janji kepada Allah. Ya Allah, setelah hamba sholat ini, maka hamba akan menyelamatkan dan selamat dari orang yang ada di sana. Terus sampai di sana. Rasulullah SAW itu kalau memalingkan atau menengok di waktu salam, itu sampai pipinya kelihatan dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi akan ada orang yang tidak sesederhana itu. Artinya adalah janji kepada Allah bahwa setelah saya sholat ini, tanha 'anil fahsya wal munkar, saya akan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar, maksiat karena sholat. Yaitu saya akan menyelamatkan orang yang ada di depan saya sampai ke kanan saya, dan orang yang ada di kiri saya sampai seterusnya sampai di belakang saya. Makanya yang namanya sholat ialah perbuatan yang apabila dilakukan maka orang yang tadi bisa menghindar perbuatan keliru, salah, dosa, dan maksiat. Itu namanya sholat. Kalau habis sholat kok marah-marah lagi, sholatnya yang tidak diterima. Kalau habis sholat kok bermaksiat lagi, sholatnya yang luka. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita diperintahkan iqamah, kan? Di dalam sholat kan? Di dalam azan gimana? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis supaya i'malus sholat, kerjakan sholat. Tidak ada. Adus sholat, tunaikan sholat. Tidak ada.
Dan yang ada adalah aqimus sholat. Ibu Bapak, kita sholat sehari semalam berapa menit? Kalau 50 menit bukan iqamah. Kalau 1 jam bukan iqamah. Kalau 2 jam bukan iqamah. Yang namanya sholat itu harus 24 jam. Sekarang sholat subuh belum selesai loh Bapak-bapak Ibu. Kita harus buktikan dari semenjak kita sholat salam dari subuh sampai adzan zuhur, kita tidak berbuat salah, dosa, keliru. Kita bermanfaat. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Menjadi orang yang menyelamatkan, menjadi orang yang memberi, bersedekah dan lain sebagainya, dan bersilaturahim, di mana silaturahim asalnya dari dada kita. Silatun itu nyambung, rahim kasih sayang. Siapa yang harus disambung kasih sayangnya? Yang paling utama bagi bapak dan ibu adalah suami dan istri. Harus disambung terus. Banyak orang menerjemahkan silaturahim itu sambungnya antara dia dan keluarga yang sana, sementara di dalam rumah bertengkar terus. Tidak. Silaturahim yang tertinggi adalah silaturahim suami terhadap istri, istri terhadap suami. Yang kedua, silaturahim seorang anak terhadap orang tuanya. Silaturahim dalam artian tidak membenci, tidak marah, tidak mendengki, penuh dengan kasih sayang. Karena rahim adalah kasih sayang. Dan jauh ini Bapak-bapak sekalian, saya membongkar perkara lama ini. Jadi kalau panjenengan masih suka bertengkar dengan istri, dengan suami, panjenengan tidak silaturahim, silaturahimnya rusak. Kalau panjenengan masih galak dengan putra panjenengan, berarti panjenengan silaturahimnya rusak. Kalau ibu masih senang merengut, ngomel, silaturahminya yang rusak. Kalau silaturahimnya yang rusak, tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena hidupnya nggak tenang, karena hidupnya nggak bahagia. Orang yang silaturahimnya rusak pasti hidupnya nggak bahagia. Dan di surga tidak ada orang yang hidup menderita. Di surga semua penduduknya adalah orang yang dulu di dunia berbahagia. Loh, kenapa kok bisa begitu? Bersani 201 Al-Baqarah. Apal semuanya. Rabbana atina, Rabbana atina fid dunya hasanah. Namanya doa apa ini? Sapu jagat. Jadi teringat dengan doa ini. Ada seorang bapak-bapak sudah sepuh datang ke seorang kiai tetangga saya, namanya Kiai Haidar. Kiai Haidar Idris datang. Dia mengatakan, Pak Kiai, kula niku ajeng kaji Pak Kiai. Oh nggih, alhamdulillah. Tahun niki nggih ya. Lanjut pripun? Lah niki kula niku mboten hafal donga apa kula ora hafal. Jadi kula niku ora ana apalan apa-apa. Bosen usah kuwatir. Sing penting loro. Angger loro niki hafal maka siji Fatihah hafal. Wah, nah Fatihah nggih hafal nggih. Sing loro donga sapu jagat hafal. Sing tiga, sing Rabbana atina nggih. Ah niku nggih hafal pun makan mboten napa-napa mabrur insyaallah. Tawaf Rabbana atina. Sa'yi Rabbana atina. Tidak masalah. Kajinya kaji Rabbana. Makna dari kata Rabbana atina ini perintah loh Bapak Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah.
perintah Allah itu ada berupa awamir, perintah langsung, ya. Ada berupa pertanyaan tapi bentuknya perintah. Ada yang ketiga adalah bentuk doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu artinya kita wajib hidup di dunia dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, hindarkan dengki terhadap orang lain. Hindarkan benci terhadap orang lain. Hindarkan dendam terhadap orang lain. Jangan membalas kejelekan dengan kejelekan. Namun kita semuanya menjadi afsus salam, orang yang selalu menyebar luaskan keselamatan terhadap orang lain. Wa fil akhirati hasanah, wajib mutlak hidup di akhirat bahagia. Berasal dari mana? Dari kebahagiaan di dunia. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam hidup kita ini isinya hanya ujian, kan? Apa yang panjenengan pandang itu ujian. Apa yang kita dengar itu ujian. Apa yang kita miliki itu ujian. Apa yang kita rasakan itu ujian. Suami panjenengan ujian. Istri bapak-bapak ujian. Anak-anak ujian. Mertua ujian. Orang tua ujian. Menantu ujian. Harta sedikit ataupun banyak itu ujian dari Allah. Semuanya ujian. Dan semuanya harus dikembalikan ketika menghadapi ujian kepada Allah. Inna lillah. Kita semuanya itu apa? Saya, istri saya, anak saya, orang tua saya, harta saya, semua yang ada kaitannya dengan saya, lillah wa inna, dan semua itu ilaihi raji'un. Ibu, penjana sering berbuat baik pada suami? Sering nggak? Meladeni suami nggak? Iya. Kenapa? Karena Allah mengharap pahala. Ini yang kadang-kadang kita terjebak. Berbuat baik kepada suami bukan karena Allah, tetapi karena suami. Berbuat baik kepada istri bukan karena Allah, bukan diserahkan kepada Allah, tetapi karena suaminya galak misalnya. Saya paling terkesan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, innahu la ya'tir rajulus saminul adim yaumal qiyamah la yazinu indallah janaha ba'udah. Besok akan datang banyak sekali orang yang di dunia dia melakukan sholat, berzikir, berdoa, zakat, puasa, bahkan haji, bahkan umroh, bahkan sedekah, berbuat kebaikan. La yazininallah janaha ba'udah. Tetapi ketika amal ibadahnya ditimbang oleh para malaikat, beratnya tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk. Kenapa demikian? Karena innamal a'mal binniyah. Sesungguhnya perbuatan manusia tergantung dari niatnya. Kenapa? Ada seorang istri ditanya, Bu, jangan nekar garwane kok le ngladeni le teladan le sayang le kenapa situ? Ya beri dia bojone wae apiane pol kok. Tidak dapat pahala itu. Ya. Ditambah suaminya juga semacam itu. Sehingga kebaikan itu hanya membalas saja. Bukan diniatkan saya melakukan ini karena istriku adalah amanah Allah, karena suamiku adalah amanah Allah.
Makanya mulai sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah membahagiakan suami. Nggak usah melatih suami. Udah, nggak usah panjenengan menyenangkan suami, panjenengan mentaati suami. Tidak usah. Mulai hari ini ibu-ibu semuanya taati Allah, taati Rasul. Dan Allah serta Rasulullah memerintahkan bahwa setiap wanita harus bisa membahagiakan suami, harus bisa menyenangkan suami, harus bisa menyenangkan, membahagiakan, memperhatikan suami, dan harus meladeni suami, dan harus taat kepada suami. Sehingga ketika panjenengan melakukan kebaikan, kenapa? Allah. Sebab ada seorang ibu melakukan baik sekali kepada suaminya, tapi begitu suaminya berbuat kesalahan, berhenti dia, malah muring-muring, punya kanawi tamu, bedewek, dengan manuk dan sebagainya. Akhirnya terjadilah balas membalas dengan satu situasi bahwa orang yang berbuat salah itu selalu membela diri. Orang yang berbuat salah itu selalu membela diri. Kalau disalahkan seringkali lebih banyak tidak menerima, entah siapapun, terutama manusia biasa. Siapa? Panjenengan semua, saya termasuk. Kita semuanya manusia biasa. Nek salah, disalah no membela diri. Dan kemudian sing nyalahke ngotot, kemudian marah, sing disalahke ikut marah, kemudian wong marah ketemu wong marah, selesai. Dan itu penderitaan, itu melanggar aturan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau tidak hasanah di dunia, maka tidak akan hasanah di akhirat. Karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi yang pertama sudah, yang kedua yaitu at'imut ta'am wa silul arham. Yang keempat yaitu wasallu billaili wan nasu niyam. Dan sholat malamlah, sholat tahajudlah. Semoga di ruangan ini hanya satu golongan, yaitu sholat malamnya rutin. Ya, sholat malam itu rutin, karena kalau tidak dibagi 5 loh. Ya, siapa di antara panjenengan di antara 5 ini? 1, sholat malam rutin. Nyaris setiap malam, kecuali mungkin terlalu capek atau sedang sakit atau sedang berhalangan. Kelainan beda. Kelainan sudah tidak ada alasan sekarang. HP di rumah bapak ibu ada 5 ada 6, setel alarm semua. Alarm berjenjang dari jam ini. Yang kedua, sering itu 1 minggu kira-kira antara 3-4 kali lah. Sering. Yang ketiga kadang-kadang. Ya, seminggu 2 kali, kadang seminggu selisan. Ya sama setengah bulan orang sholat tahajud dan sebagainya. Kadang-kadang. Yang keempat wis tahu. Ya nih sholat naik bagai tak saja nyambus halus. Kapan dia nemu jadinya loro, yang sholat tahajudnya ono setengah bulan, ampun, nyuwun terus. Nah saya wis sholat yaur raya, mari, lah wis nyaus mati. Bukan wis mati. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan melakukan apa-apa itu kadang-kadang. Kadang-kadang paling jelek. Rasulullah SAW pernah bertanya, ya Abdullah, wahai Abdullah ibnu Umar, la takun kabulan.
Kamu jangan seperti orang itu. Seperti ini. La takun kablan, kamu jangan seperti orang itu. Kana yakumul lail wa taraka qiyamul lail. Orang itu sering sholat malam, tapi juga sering meninggalkan sholat malam. Bagi panjenengan yang sudah selalu, yang harus dijaga, yang harus diperbaiki adalah kualitasnya. Karena biasanya ada orang yang sudah melakukan perbuatan itu, kalau sudah selalu, itu kualitasnya tidak dipertahankan. Sehingga bangun tidur belum wong nyawa aja belum kumpul kabeh harus wudu. Masih ayub-ayuban wudu. Kemudian habis itu sholat Allah Akbar. Kalau kangen le angop ping 9, rukuk angop, sujud angop, tidak berkualitas. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang dinilai bukan perbuatannya, tetapi perbuatan dan kualitasnya. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sekarang subuh itu jam 4:03. Panjenengan bangunlah 1 jam sebelumnya. Jam 3 bangun, kemudian le ayub-ayuban, le ngulet dan lain sebagainya, godok wedang DC, itu kira-kira 1/4 jam. Sampai sepenuhnya kita sadar. Baru setelah itu panjenengan wudu. Jam berapa wudu? Jam 3:15. Jam 3:15 wudu. Setelah itu jam 3:20 mulai sholat. Sampai berapa menit? Sholat malam itu ya kalau kita antara setengah jam. Iya, setengah jam. Kenapa kok setengah jam? Kan surat pendek semua. Ya, betul. Bacanya kan kulhu, tabrak, idza jaa, apalagi kan? Ya. Pernah ada yang membaca hal ada 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura sampai selesai? Ya. Hanya 4 rakaat setengah jam. Ya, itu. Dan kemudian sujudnya benar-benar sempurna. Dari wudu sempurna, berdirinya sempurna. Kan ada orang yang sholat menyusahudi, bapak-bapak bahwa ada yang kena, ada orang suruh berdirilah tegak dulu, menghadap hati, menghadap kiblat, meripat mata menghadap tempat sujud, siap, kemudian berniat secara ikhlas, Allahu Akbar. Tidak kemudian unduk Allah Akbar. Itu semalam 100 rakaat kualitasnya rendah. Kemudian rukuknya benar-benar untuk Allah. Disadari bahwa kita sedang sujud kepada Allah. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Ada orang begini. Habis dulu. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Mana idalanya? Padahal tidak wajib. Ada yang semacam itu. Kemudian Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, ini diperbaiki. Jangan lupa. Haji tidak jaminan surga. Haji tidak jaminan surga. Yang menjadi jaminan surga adalah sholat yang khusyuk dan perbuatan yang berakhlak mulia. Itu jaminan surga.
Tetapi kalau sholatnya rutin, tidak jaminan surga. Rasulullah SAW bersabda, innama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali besok dihitung, dihisab oleh Allah sholat kita. Insyaallah kalau sholatnya sempurna, shaloha sairu amali, semuanya sempurna. Jadi panjenengan kalau masih suka berbuat dosa, sholatnya yang nggak sempurna. Jadi panjenengan yang masih suka membantah suami, sholatnya nggak sempurna. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita masih suka berbuat dosa, memiliki benci sholat kita yang tidak sempurna. Kalau sholat kita sempurna, maka ingatan kita terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghindarkan perbuatan-perbuatan keliru, salah dan dosa. Itu terus diwaspadai dan dijaga terus-menerus. Di dalam sebuah hadis panjang, Rasulullah SAW melihat ada dua orang sholat. Yang satu sholat itu yutimmu qiyamahu, sempurna berdirinya, wa khusyu'aha, dan khusyuknya, wa ruku'aha, dan rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya. Apa kata sholat? Hafidhakallah kama hafidhani, semoga engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau menjagaku. Menjaga sholat. Tetapi orang yang sholatnya tidak tertib, waktunya tidak tepat, wudunya tidak sempurna, rukuk sujudnya tidak sempurna, maka maka sholat itu mengatakan doya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakan kamu, kama doya'tani, sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bukan sholat malam saja yang menyebabkan kita masuk surga, tetapi yang paling utama adalah sholat 5 kali kita. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabba ilallah. Wahai Rasul, perbuatan ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Rasulullah SAW jawab 3. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Orang yang sholatnya tepat waktu itu dicintai betul oleh Allah. Kalau bapak-bapak insya Allah sholatnya tepat waktu karena di masjid. Ada yang tidak pernah ke masjid? Oh, Kak Rawuh. Ya. Ya. Kalau sholat di masjid berarti tepat waktu. Yang khawatir itu ibu-ibu. Ibu-ibu kan sholatnya tidak di masjid. Kadang-kadang ngerampung ke masak sih, ngerampung ke gorengan sih gitu. Gusti Allah tuh kalah dengan tempe pecah. Gusti Allah kalah dengan sambal. Itu ibu-ibu semuanya. Hati-hati ibu-ibu. Kasih sayang Allah diberikan kepada mereka yang sholatnya tepat waktu. Ada azan, hentikan semua kegiatan. Kita jawab azan. Kemudian urusan kita wudu, berangkat ke sholat. Meskipun itu di rumah. Kalau bapak-bapak boleh nggak sholat di rumah? Boleh. Sholat 5 kali di rumah boleh, tapi syaratnya pakai rukuk. Harus pakai rukuk karena itu bapak sholihah. Dan saya kalau ngatur urusan sholat jamaah, masya Allah Pak. Laki-laki itu, laki-laki itu mempunyai syarat untuk masuk surga itu lebih berat daripada wanita. Laki-laki itu harus mempunyai sholat sehari semalam. Sholat wajibnya harus 135 kali. Harus itu. Kalau tidak 135 kali rata-rata, tidak akan masuk surga. Apa itu? Sholat berjamaah. 27 kali 5 135 kali. Monggo panjenengan yang belum sholat di masjid segera. Karena tidak sholat di masjid itu riskan sekali, bahaya sekali. Dan laki-laki itu hanya punya 2 istimewa kan ibu-ibunya.
Satu, sholat Jumat yang beda dengan wanita. Dua, sholat berjamaah di masjid. Wanita tidak sholat berjamaah di masjid tidak apa-apa. Saya pernah membaca di buku keputusan Muktamar NU yang ke-26 di Surabaya, itu ada satu pertanyaan. Apakah wanita juga harus sholat di masjid? Pak Kiai menjawab, ya, wanita juga harus sholat di masjid, terutama bagi wanita yang sudah tua dan tidak menarik lagi. Ini benar. Karena wanita yang masih bisa menimbulkan fitnah, maka ibu-ibu panjenengan nanti pulang dari pengajian ini, oh ini ada penilon ini. Yang saya pantas nang omah apa pantas nang masjid gitu. Itu. Sedangkan wanita masuk surga, laki-laki masuk surga, penyebab utamanya adalah sholat jamaah dan sholat Jumat. Wanita ada 5 Pak yang kita nggak bisa. 1, hamil. Iya Pak. Hamil itu pahalanya nek ikhlas ya. Ada hamil nggak ikhlas. Bobo juga Pak, jangan cari ini hamil meneh ya. Yang ngomong jadi hamil. Oh, sih. Dan kamu sosok yang hamil. Ya, kok yang masih ngomong terus? Tak 4 orang. Ya, ada orang yang hamil dan tidak ikhlas. Itu ada. Yang pertama hamil, yang kedua melahirkan. Seorang wanita bertanya pada ponakannya, "Mbak, ini tadi udah wedok putusin kuat, sing tahan loro." Lah pripun to kulit nek wong wedok kuwi mesuk arep ngrasake loro sing paling loro sak lara-larane wong loro. Napa niku kulit wong lahir? Lah kulit putarnya beda yang pitu. Ya. Yang ketiga menyusui. Yang keempat merawat bayi tidak pernah selesai Pak Bu. Ya. Kemudian yang kelima mentaati suami. Kalau sudah 5 taat dengan suami, Rasul mengatakan apa? Qilat khalil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Wanita, masuk surga kamu dari pintu mana pun silakan. Tapi laki-laki tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala kecuali sholatnya berjamaah dan sholat Jumat yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah ngantuk dan memperhatikan khutbah. Sholatnya khusyuk. Padahal kelemahan laki-laki itu sholat Jumat. Datang telat, habis itu ngantuk, lebar salam langsung menyat. Masya Allah, ini bapak-bapak ini. Tapi bukan panjenengan. Bapak panjenengan sudah tamat dari yang semacam itu. Ya, sekarang sudah memperbaiki diri. Mari bapak-bapak sekalian kita perbaiki diri kita semuanya. Terutama adalah hati kita, hati yang penuh dengan silaturahim, tidak mendendam, tidak menyakiti orang, tidak membenci, tidak bertengkar, tidak usah ada perselisihan antara siapapun, baik pada suami, istri, anak-anak, orang tua dan lain sebagainya, juga pada tetangga dan saudara-saudara kita. Insya Allah kita selamat. Dan Rasulullah SAW tadi mengatakan, Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wa nasu niyam tadkhulunal jannah bisalam. Kamu masuk surga dengan selamat. Bapak dan ibu yang saya hormati, saya kira ini yang bisa kita sama-sama pelajari. Semoga ada rahmah, ada nikmat, ada barakah yang kita bisa terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri pengajian kepada Pak Haris, mohon dilanjutkan dengan doa. Diberikan sekalian. Terima kasih.
Saya juga mau mengatakan gitu kan ini. Ya, pas tadi. Ya, mari kita akhiri dengan bersama-sama kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Semoga rezeki kita rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan semoga suatu saat nanti Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal mu'minin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana hikmataka. Allahumma iftah lana hikmataka. Wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la saqaman illa syafaitah wasrah sadrana wa nawwir qulubana wahdim bis salihati a'malana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah